warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Minukah hamid, beriman, berahlus sunnah wal jamaah, berakhlakul karimah, berilmu, berjiwa kebangsaan. Yes. Oh iya, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Amel ada sebuah lagu dan jawab dari rumah ya. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakkan. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang bijaksana yang tak pernah marah. Siapa nama nabimu yang agung? Oke, bisa jawab kan dari rumah? Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah akidah akhlak tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Ada yang sudah pernah dengar cerita tentang Nabi Muhammad? Yuk kita nyanyi bersama-sama terlebih dahulu ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah, itu tadi biografi tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, perlu diketahui, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah, tepatnya 571 tahun Masehi. 571 tahun Masehi. Nah, kebetulan beberapa hari lagi kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Biasanya disebut dengan Maulid Nabi. Nah, anak-anak, banyak sekali kisah teladan yang perlu kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Sikap yang pertama, Nabi Muhammad dikenal sangat jujur. Nah, sejak berusia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah diajak berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika membantu pamannya berdagang, Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Nah, karena kejujurannya ini, banyak orang yang menitipkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Khadijah, seorang saudagar yang dihormati di kota Mekah. Nah, di kemudian hari, Khadijah ini menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Sikap yang kedua, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin. Apa ya Bu Al-Amin itu? Ya, Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya. Pada suatu ketika ada peristiwa peletakan Hajar Aswad. Pada saat perbaikan Ka'bah yang rusak karena banjir.
Nabi Muhammad dapat menyelesaikan perselisihan antara pemimpin-pemimpin Quraisy dengan adil dan bijaksana, sehingga tidak ada lagi perselisihan antar pemimpin Quraisy. Mereka semua bisa menerima dengan lapang dada. Sikap yang ketiga, Nabi Muhammad ini suka sekali bersedekah. Suatu ketika ada seorang pengemis datang menemui Nabi Muhammad. Beliau meminta makan. Nabi Muhammad pun memberikan makanan. Keesokan harinya pengemis itu datang lagi meminta sedekah. Kemudian Nabi Muhammad memberi beberapa uang. Di hari berikutnya pengemis itu datang lagi. Tetapi Nabi Muhammad tidak lagi memberi makanan ataupun uang. Akan tetapi Nabi Muhammad memberinya sebuah kapak. Pengemis itu heran. "Ya Muhammad, kenapa aku diberi kapak?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Gunakan kapak ini untuk menebang pohon, membelah kayu, dan pekerjaan lainnya. Nah, pekerjaan itu bisa menghasilkan nafkah bagimu dan keluargamu." Lalu pengemis itu pergi dan merasa sangat malu. Setelah kejadian itu, pengemis itu tidak lagi meminta-meminta kepada Nabi Muhammad dan orang lain. Sikap Nabi Muhammad yang keempat, beliau sangat penyabar. Ketika ada yang ingin membunuh Nabi Muhammad, namun Nabi Muhammad dengan penuh kesabaran malah memberikan orang itu makan dan minum. Ada lagi suatu ketika ada seseorang wanita Yahudi yang selalu menghina dan melempari batu kepada Nabi Muhammad. Tapi sekalipun Nabi Muhammad tidak pernah marah. Malah ketika wanita itu jatuh sakit, Nabi Muhammad menjenguknya. Dan wanita itu merasa kagum. Dan akhirnya wanita tersebut segera masuk Islam. Yang kelima, Nabi Muhammad hidup sederhana. Nak, tahu tidak, Nabi Muhammad hanya memiliki 3 baju dan dipakai bergantian. Bajunya pun harganya sangat murah. Nabi Muhammad juga sering mengalami lapar. Bahkan pernah sampai diganjal batu karena tidak punya sesuatu untuk dimakan. Beliau sebenarnya orang kaya, namun hartanya dihabiskan untuk berjihad dan beliau selalu hidup dengan penuh kesederhanaan. Sikap yang keenam, Nabi Muhammad sangat menyayangi hewan dan juga menyayangi pengemis. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa sikap yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Bisa ya meneladaninya? Pasti bisa. Tugas kalian sekarang adalah buka buku tulis kalian dan tulislah 6 sikap Rasulullah atau 6 sikap Nabi Muhammad yang bisa kita teladani. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.